Batas kentut adalah salam ke kanan ya. Oke, misalnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, nah aman. Zikir dan doa tidak perlu lagi teman-teman wudhu ya. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi al-fatihah, ulang lagi sholatnya dan ambil wudhunya. Yang penting udah salam ke kanan. Kunut, kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, hutang uang ke bank syariah aku tidak nyaranin tetap karena tetap ada selisih harganya. Ya, Ustazah, oke, bolehkah seorang anak melakukan badal sholat untuk orang tua meninggal? Tidak ada badal sholat, tidak ada badal puasa, yang ada badal umroh dan badal haji. Ya, Ustazah, kalau kita datang bulan, apakah boleh masuk masjid? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, 7 langkah udah berdosa, diantaranya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan boleh masuk, tidak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke ya. Ustazah, cara hapus dosa kepada suami akibat melawan atau membantah. Ya mohon maaf lahir batin ya Beb, gitu caranya. Nggak bisa dengan istighfar ya. Melawan, membantah, mohon maaf lahir batin ya Papa. Nah, kayak gitu caranya. Ya Mbak Saibah, gitu caranya. Ya, mohon maaf lahir batin ya Beb. Nah, nggak bisa dengan istighfar doang. Oke, gitu ya. Maka membantah itu dalam hati aja. Seburuk-buruknya keluar, di dalam manis keluar, ya kan? Nah, tapi membantahnya tentu dengan pengertian, ya kan? Oke, oke. Oh gitu, Zah, gitu. Dosa dengan manusia nggak selesai dengan sholat taubat, ya. Oke, gitu kan? Nggak bisa selesai dengan sholat hajat, ya. Oke, ngomongnya gimana? Ya tergantung suami teman-teman lah ngomongnya gimana. Nanya sama aku pula, gantilah posisinya nanti. Ya, pokoknya bilang aja, mohon maaf lahir batin ya bang, kayak gitu aja. Jangan secara detail nanya ke aku, suami siapa ya kan geng. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Jadi intinya adalah minta maaf kalau kita punya salah ya. Oke, ajalin apa Zah? Ustazah, kalau suaminya sudah meninggal gimana? Nah, kalau suaminya sudah meninggal, boleh lakukan amal buat dia, ya kan? Kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia, ya. Kirimkan Yasin buat dia, ya. Kirimkan Al-Fatihah buat dia, ya. Kirimkan sedekah atas nama dia. Ada rezeki boleh umroh, badal haji, badal umroh dan doakan dia. Oke ya. Ustazah, kalau saat mau puasa setelah hubungan suami mandi wajibnya harus sebelum sahur apa bisa setelah sahur? Sebelum sahur, kecuali ketiduran ya. Ustazah, kalau orang stroke nggak bisa sholat apa bisa bayar fidyah? Nggak bisa. Orang stroke itu selagi akalnya sempurna dia wajib sholat walaupun dia sambil baring. Ya, solu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Jadi boleh aja ya sholat dalam keadaan duduk. Nah, tapi dipastikan dia itu adalah tapi dipastikan apakah dia itu udah pikun atau tidak. Kalau orang stroke dan pikun dia tidak wajib sholat lagi. Tapi kalau dia nggak pikun dia tetap wajib sholat walaupun dia berbaring. Nggak bisa dikodokan oleh orang lain. Nah jadi kalau teman-teman nggak mau sholat ya teman-teman pikun dulu lah. Oke ya. Ustazah, oke, kurban atas nama orang meninggal boleh nggak? Boleh ya. Ustazah, kalau iftitah itu wajib dibaca atau enggak? Iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Boleh baca, boleh tidak. Tapi kalau bisa ya baca aja karena hukumnya sunnah muakkad ya. Sholat itu baca Al-Fatihah doang sah kok. Teman-teman nggak baca iftitah, nggak baca ayat pendek, nggak masalah. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Cuman kan kalau Al-Fatihah doang kan kayaknya kurang afdol aja sih. Ya dibaca aja lah. Ustazah, bagaimana kalau ikut cicil emas di BSI? Aku nggak ngerti instrumennya. Nabung aja di rumah itu jauh lebih bagus ya. Khawatirnya ada ujroh upah yang mengandung unsur riba.
Oke, Ustazah, gimana kalau suami nyakitin hati istri? Gimana apanya? Siapa yang menyakiti tetap berdosa. Teman-teman, kalau hubungan suami istri memang harus banyak sabar. Akan banyak pergesekan dan sakit hati. Kenapa? Bukan karena dia jahat, bukan karena kita jahat, tapi karena kita ketemu terus sama dia. Iya kan? Nah, jadi ketemu terus tentu konfliknya kemungkinannya lebih besar. Kenapa teman-teman lebih sering konflik sama suami dibanding sama satpam? Karena ketemu satpam nggak ada, ketemu suami tiap hari. Kenapa lebih sering konflik sama anak dibandingkan sama kakak kandung? Kakak kandung ketemu sekali-sekali dengan suami tiap hari. Maka jangan bandingkan suami dengan suami orang. Suami orang tuh bagus lah teman-teman, bagus karena ketemu dia sekali seabad. Kalau ketemu dengan suami teman-teman, ketemu terus ya wajar ada konflik gitu kan. Sama dengan sahabat, makin dia bersahabat, makin dia bertengkar terus. Kalau kita nih tengkar terus ya, padahal kita sahabat lah, kita ketemu terus hidungnya. Nggak mungkin kita tengkar sama tukang sapu. Tukang sapu nggak ketemu sama kita. Jadi teman-teman harus ngerti konsep peluang. Ya itu kan dalam ilmu matematika. Kok katanya makin dekat makin bertengkar? Ya iyalah, orang hidung dia terus depan mata kita. Nggak mungkin teman-teman bertengkar sama ya orang lain gitu guys. Jadi memang seperti itu. Jadi selagi bertengkarnya tidak menyalahi aturan syariat, hanya bertengkar-tengkar gitu aja, mainkanlah seni peran itu. Ada kalanya kita diam, ada kalanya kita membantah ketika situasi sudah enak, ada kalanya kita cukup dengan diam dan memaafkan. Nah di situ kita mainkan peran kita. Nah oke ya, paham ya guys. Nah, terlalu baper juga nggak boleh. Kenapa orang banyak bertengkar dengan tetangga samping rumah? Ya karena samping rumah. Nggak mungkin 7 kilo aku bertengkar. Kenapa bertengkar sama siapa? Aku bertengkar sama tetangga yang rumahnya 7 kilo dari rumahku. Ya nggak mungkin guys. Tetap aja teman-teman itu bertengkar dengan yang samping rumah, depan rumah. Kenapa? Karena ketemu terus hidungnya. Paham? Oke, kenapa teman-teman jarang bertengkar di live ini? Karena nggak ketemu hidungnya, cuman tulisannya doang. Kenapa kita di live ini kelihatannya seperti gak ada masalah? Karena kita nggak ada kepentingan gitu loh guys. Clear ya? Nah, kayak gitu guys. Bagaimana hutang sholat orang tua yang sudah meninggal nggak bisa diganti? Ya, nggak bisa diganti ya guys. Nah, jadi doakan saja dia biar lapang kuburannya, ringan siksa kuburnya. Oke ya. Ustazah, judulnya why. Ustazah, kalau suami tidak nafkahin dan selingkuh, kita harus gimana? Kalau aku mau jelaskan, sebenarnya selingkuh itu nggak ada maaf guys. Sebenarnya dalam agama Islam pun kalau ada orang yang selingkuh langsung dibunuh. Ya sebenarnya tidak ada surat peringatan bagi laki-laki yang selingkuh. Tapi itu pilihan teman-teman semua. Apalagi kalau dia udah dohol, kalau dia udah berzina. Ya kan? Ibaratnya kalau dia narkoba, kita bisa rehab. Kalau seandainya dia mencuri, kita bisa keluarkan dari penjara. Kalau seandainya dia mabuk-mabukan, bisa kita sembuhkan. Tapi kalau sudah main perempuan, nah dalam Islam pun gak ada ampun. Jadi sebenarnya dalam Islam itu gak ada surat peringatan untuk orang yang selingkuh. Tapi itu pilihan teman-teman semua. Oke? Nah sebenarnya dalam agama Islam itu orang selingkuh gak ada pilihan, harus mati. Nggak ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, nggak ada. Karena selingkuh itu, orang yang suka selingkuh itu isi otaknya beda dengan orang-orang yang dengan kesalahan beda. Contoh, misalnya aku punya salah dengan Mbak Azka, aku bohongin Mbak Azka misalnya. Terus aku minta maaf Mbak, maaf aku bohong, maaf ya Mbak, maaf ya. Kemarin kan itu aku begini, rupanya begini. Oke Ustazah, aku maafin, tapi jangan ulang lagi ya. Nah, otakku akan bercerita, aku bersyukur dimaafin oleh Mbak Azka dan aku akan tidak melakukan lagi sebagai bentuk kesyukuranku. Nah, itu otaknya orang normal. Tapi kalau kasus selingkuh itu beda. Ya, ini penelitian psikologi. Ketika ada seorang suami yang selingkuh dan ketahuan gitu, nah biasanya dia akan sujud-sujud tuh. Ya, sujud, maaf ya, dia blok lah perempuan itu. Kemudian dia buang kartunya, dia campakkan handphonenya, dia cincang-cincang handphonenya. Maaf, nggak ngelakukan lagi. Dimaafin nih oleh istrinya. Otaknya akan beda. Neurosainsnya itu akan beda. Dia akan pikir, oh bisa nih. Berarti nanti kalau aku lakukan lagi, caranya gini lagi. Nah makanya orang selingkuh tuh berkali-kali, nggak ada yang sekali. Jadi
Nah, seperti itu. Jadi, oke, aku dimaafin nanti kalau seandainya aku buat lagi, gini lagi aja caranya. Gitu. Beda dia. Desain otaknya beda. Tapi kalau dia tidak, kesalahannya kesalahan yang lain seperti nyuri, seperti kesalahan-kesalahan nyuri. Nah, itu otaknya beda. Ketika udah dimaafkan, aku akan syukuri itu dengan tidak melakukan. Gitu kan? Jadi pilihan teman-teman semua ya, tapi kalau dia udah dukhul, pisah lebih bagus. Karena dalam agama Islam bukan sekedar pisah ketika selingkuh, tapi dibunuh, mati, dimatikan, dan itu nggak ada SP1, SP2 dalam agama Islam, ya kan? Oke, nggak ada istilah maaf, nggak bisa, ampun nggak bisa, ya. Oke, Ustazah, kalau ganti puasa tahun 2024 sisa 1 hari 2025, ya ganti puasa dan fidyah, ya ganti puasa dan fidyah. Oke. Gitu ya guys, Ustazah kalau bangun kesiangan sholat aja seperti biasa ya, tapi tetap akan kena dosa ya. Ustazah, oke, mantap hukumannya ya. Oke, menggunakan uang arisan yang belum kepakai jangan. Itu statusnya pinjam meminjam. Jadi kalau kita pinjam uang masjid, kita pinjam uang arisan, itu statusnya orang itu semua harus tahu kalau kita pinjam. Karena pinjam meminjam itu adalah ada orang yang minjam, ada barang yang dipinjam, ada orang yang meminjamkan. Nah, kita harus umumkan kepada pemilik arisan itu bahwa kita itu sedang meminjam. Kalau nggak bisa ngumumkan, lebih baik jangan ya.